Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 225 Aula Kuil di Awan. Di dalam hutan tertentu di lembah 100 lengkungan, lapisan es mengembun di pepohonan dan rerumputan. Udara dingin bertahan di sekitar dan memenuhi area tersebut. Lindran masih berdiri di tengah-tengahnya sambil mengangkat kepalanya untuk melihat malam berbintang. Dadanya naik turun dan matanya dipenuhi dengan keheranan. Baru setelah beberapa saat dia perlahan-lahan tenang. Dia jelas tidak berada di alam surga, tetapi dia bisa menahan udara dan berjalan. Apakah dia menguasai keterampilan unik sage langit kekaisaran? Lindran mengerutkan kening, tetapi dia tidak terus mengejar. Dia hanya berbalik dan kembali. Bukannya dia tidak ingin mengejar, karena setelah melihat semua metode Chu Feng, dia membenci dirinya sendiri karena tidak mengambil semua yang dimiliki Chu Feng untuk dirinya sendiri, tetapi sayangnya, dia benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Chu Feng yang bisa berjalan di udara. Lindran kembali ke tempat Gong Luyun berada. Ia menemukan bahwa bekas cakaran dan lubang cakaran besar masih ada di sana. Namun, dibandingkan dengan sebelum ia pergi, ada perubahan. 6 pilar air kecil saat ini menyembur keluar dari lubang cakaran. Satu jari saja mengandung begitu banyak kekuatan. Terowongan ini terhubung ke aliran air bawah tanah. Lindran mengerutkan kening dan tatapannya penuh keterkejutan. Kakek, apakah orang itu benar-benar menggunakan keterampilan rahasia legendaris? Melihat itu, Gong Luyun pergi untuk bertanya karena dia masih ingat kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Chu Feng sebelumnya. Meskipun aku belum pernah melihatnya secara langsung, aku telah meneliti keterampilan rahasia. Tidak peduli jika kau melihatnya dari segi kekuatan atau tenaga, apa yang digunakan Tuan Jubah Abu-Abu tidak diragukan lagi adalah keterampilan rahasia. Juga, orang itu tidak hanya menguasai keterampilan rahasia, dia juga menguasai keterampilan bela diri tubuh yang sangat kuat. Wajah Lindran penuh dengan kekaguman ketika dia mengingat adegan di mana Chu Feng berjalan di udara. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kultivasinya yang tinggi, dia bisa sepenuhnya menekan Chu Feng, tetapi sia-sia karena metode yang dipahami Chu Feng sangat misterius. Itu benar-benar membuat hatinya gatal dan itu sangat tidak tertahankan. Dia menguasai metode lain. Metode seperti apa? Gong Luyun mengungkapkan rasa ingin tahunya. Tidak perlu bertanya tentang itu. Lagi pula, itu adalah metode orang lain. Jika di masa depan aku bisa mendapatkan keterampilan rahasia, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Luyun, meskipun bakatmu tidak buruk, itu bukanlah yang terbaik di benua 9 provinsi. Ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus melakukannya sampai pada tingkat tertentu. Tuan Jubah Abu-Abu itu tidak akan menyerangmu tanpa alasan. Dia pasti memiliki semacam hubungan dengan Chu Feng, jadi lebih baik jika kamu lebih berhati-hati di masa depan. Lindran mengingatkan. Tuan Jubah Abu-Abu yang misterius itu ada hubungannya dengan Chu Feng. Dia merasa agak aneh ketika dia mengira Tuan Jubah Abu-Abu yang menguasai begitu banyak metode khusus itu ada hubungannya dengan Chu Feng. Gong Luyun tidak bisa menerimanya. Meskipun ini hanya tebakan, itu sangat mungkin terjadi. Bahkan aku akan kesulitan menangkap Tuan Jubah Abu-Abu jika dia menyelinap ke tempat ini, dan bahkan jika aku melapor kembali ke Istana Pangeran, aku yakin mereka tidak dapat berbuat apa-apa tentangnya. Menurut aturan, dengan statusku, meskipun aku bisa melindungi kalian semua saat kalian masuk, aku tidak bisa tinggal lama. Untuk menghindari serangan lebih lanjut terhadap kalian, sebaiknya kalian menghentikan perburuan ini. Kata Lindran. Kakek, ini. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Gong Luyun berubah drastis. Tidak ini atau itu. Apakah nyawa kecilmu penting, atau sedikit obat yang sangat penting ini? Apakah kau ingin menjadi seperti teman-temanmu yang seperti anjing dan menjadi seonggok daging yang hancur dan genangan darah? Lindran berteriak tajam, lalu menambahkan, denganku di sini, apakah kau takut tidak akan memiliki sumber daya kultivasi? Jangan khawatir. Aku sudah mengajukan permohonan kepada penguasa istana untuk mengizinkanmu bergabung dengan Istana Pangeran Kilinku. Pada saat itu, aku dapat mewariskan semua kemampuanku kepadamu. Terima kasih kakek atas kebaikan dan kemurahan hatimu. Setelah mendengar kata-kata itu, Gong Luyun berubah dari kesengsaraan menjadi kebahagiaan, dan kebahagiaannya sungguh tak terduga. Istana Pangeran Kilin adalah penguasa sejati Provinsi Azure. Kembalilah, aku akan melindungimu secara diam-diam. Lindran tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia cukup baik dan tatapannya penuh cinta. Tentu saja Gong Luyun tidak berani membantah. Dengan suasana hati yang gembira, dia kembali ke jalan yang telah dilaluinya. Dia yang diam-diam dilindungi Lindran tidak memiliki sedikit pun rasa khawatir. Setelah Gong Luyun pergi jauh, Lindran mengeluarkan sepucuk surat dari saku dadanya. Setelah membuka surat itu, ada beberapa baris karakter yang anggun. Tuan Lindran, apakah Anda ingat seorang wanita yang menyelamatkan hidup Anda 20 tahun lalu di luar kota penyu hitam, dan juga kehilangan kesuciannya kepada Anda? Meskipun saat ini aku adalah istri dari penguasa kota penyu hitam, Luyun adalah anakmu. Dia bukan putra Gong Changshan. Dia adalah anakmu.
Awalnya aku tidak ingin membicarakan masalah ini kepadamu, karena bagaimanapun juga, bagimu, wanita sepertiku tidak layak disebut. Namun, pada akhirnya, Luyun adalah anakmu. Gong Changshan terlalu keras kepala dan dia harus mengirim Luyun ke sekolah kelas 2, sekolah naga biru, untuk berkultivasi dan dia menyia-nyiakan bakat baik Luyun dengan sia-sia. Saya harap Anda, Tuan, dapat melihat Luyun sebagai darah daging Anda sendiri untuk membawa Luyun menjauh dari sekolah naga biru dan memberinya masa depan yang lebih baik. Setelah membacanya, Lindran dengan enggan melipat kembali surat itu. Dia tidak memasukkannya ke dalam kosmos sak, tetapi kembali ke saku dadanya dan berkata sambil mengenang. Aku sudah mencarimu selama 20 tahun, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa kau memberiku kejutan seperti itu selain menemukanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan putra kita menjadi seseorang yang tidak dikenal. Saat Lindran memikirkan kekasihnya sendiri, Chu Feng masih berjalan di udara. Pada saat itu, dia sudah tiba di awan dan dia berlari di dalamnya. Dia seperti seekor naga, naik, turun, dan berputar tanpa henti. Haha, ini sensasi berjalan di udara. Sangat menyegarkan. Chu Feng sangat gembira. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia terbang ke udara, jika dibandingkan dengan duduk di White-Headed Eagle, jelas jauh lebih baik ketika dia sendiri pergi ke cakrawala sesuai keinginannya. Apa itu? Tiba-tiba, meminjam cahaya dari bulan, Chu Feng menemukan puncak gunung, dan puncak gunung itu tidak memasuki awan. Juga, di puncak gunung, Chu Feng melihat cahaya. Samar-samar, itu tampak seperti sebuah bangunan, dan setelah mendekat, memang, ada aula kuil. Seseorang tinggal di sana. Chu Feng tidak dapat menahan keterkejutannya karena ia menemukan bahwa puncak gunung itu sangat curam. Puncak itu menjulang lurus seperti tangga menuju surga. Bentuk itu, ketinggian itu, tanpa kultivasi tertentu, akan sangat sulit untuk mendaki ke tempat itu, apalagi aula kuil yang dibangun di puncak gunung. Lagi pula, lembah 100 lengkungan adalah tanah terlarang. Setiap tahun, tempat itu hanya akan dibuka selama lebih dari selusin hari. Setelah itu, tidak seorang pun diizinkan masuk, jadi siapa yang akan membangun aula kuil di tempat itu?